Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yo, chapter 1033 akan rilis minggu ini, dan ringkasan ceritanya udah Mimin upload di video full shop yang lalu. Dan di segmen real review ini, Mimin akan bedah dan kupas secara mendalam hal-hal menarik yang ada. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertarungan Zoro versus King masih berlanjut di chapter ini. Adegan dimulai dengan menggambarkan keadaan Zoro yang masih berjibaku dengan Enma. Karena pedang peninggalan Oden Kozuki itu masih terus saja menyerap haki Zoro, hingga membuat Zoro tak bisa bertarung dengan tenang. Sementara itu King melihat celah dan dia bergerak cepat hingga langsung berada di hadapan Zoro. Zoro yang terkejut dengan pergerakan King langsung menancapkan salah satu pedangnya ke tubuh King. King mengatakan serangan Zoro itu tepat sasaran, tapi tubuh King malah meledak dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Nah, di sini kita mendapatkan petunjuk baru mengenai kemampuan King, yaitu berupa ledakan. Dan kemampuan ledakan ini sebenarnya masih sangat erat kaitannya dengan kemampuan api, yang memang menjadi spesialisasi dari ras Lunaria seperti King. Hal itu ditunjukkan dengan kobaran api di punggung King yang tak pernah padam. Selanjutnya scene berganti ke lokasi Sanji dan Queen. Di sini mereka belum kembali bertarung. Keduanya malah asik gosipin pertarungan Zoro versus King. Diawali dari Queen yang mengatakan bahwa ras Lunaria seperti King adalah ras yang sangat unik, hingga bisa bertahan hidup di medan seperti apapun. Dan karena kemampuannya itu, ras Lunaria dianggap sebagai dewa. Lalu King sendiri adalah anggota ras Lunaria yang berhasil selamat dari kepunahan. Kemudian Sanji bertanya, mengapa ras yang kuat seperti itu jadi hampir punah? Namun Queen tak menjawabnya. Dia menyuruh Sanji untuk mencari tahu sendiri jawaban pertanyaan itu. Nah, dari secuil percakapan Queen dan Sanji ini, Mimin tangkap dua poin penting. Pertama adalah ras Lunaria itu unik karena bisa bertahan hidup di medan apapun. Lalu mereka juga sempat disebut sebagai dewa karena keunikannya itu. Dan yang kedua, ras Lunaria diambang kepunahan. Ya, setidaknya hanya menyisakan satu orang, yaitu King. Ya, dari poin pertama tadi Mimin rasa kita sudah mendapatkan petunjuk mengenai kemampuan asli King. Dan kunci kemampuannya itu menurut Mimin adalah api. Jadi ras Lunaria kemungkinan besar bukan hanya ras yang bisa mengeluarkan api, tetapi bisa menyatu dengan unsur api. Atau bisa dikatakan api abadi yang akan terus ada selama anggota ras Lunaria itu masih hidup. Namun di sini bentuk tubuh mereka akan tetap menjadi padat, beda dengan pengguna Mera-Mera Nomi yang tubuh aslinya benar-benar menjadi unsur api. Dengan kemampuan tubuh api itu sangat mungkin bagi mereka untuk hidup di lingkungan apapun, karena unsur api adalah unsur yang kuat. Lalu keberadaan mereka yang bisa menyatu dengan api akan jadi masuk akal jika keberadaan mereka disebut sebagai dewa oleh orang-orang terdahulu. Nah, lanjut ke poin kedua, alasan ras King hampir punah. Jika melihat reputasi yang sangat mengerikan itu, tentu dibutuhkan kekuatan super besar untuk menghancurkan ras Lunaria. Dan karena hal itu, Mimin jadi berpikir bahwa kehancuran mereka itu disebabkan oleh diri mereka sendiri, yang mungkin saja suka mengobarkan pertempuran demi mendapatkan kekuasaan. Hal itu juga akan cocok dengan sifat api, yaitu menghancurkan. Oke, kembali ke pertarungan Zoro versus King. Di sini Zoro berhasil selamat dari ledakan karena menggunakan Busosoku Haki. Sementara King tentu baik-baik saja, karena kan menurut Mimin dia memang bisa menyatu dengan api di dalam sebuah ledakan. Ya, selanjutnya Zoro melakukan tebasan satu pedang Sisi Sonson. Serangan itu tepat mengenai wajah dan tubuh King. Lalu terlihat asap keluar dari bekas tebasan pedang Zoro itu. Tapi ternyata serangan Zoro lagi-lagi tidak membuat King terluka. Nah, dari asap yang keluar itu tentu masih sangat berkaitan dengan kemampuan menyatu dengan api yang udah Mimin bahas di atas. Jadi tebasan Zoro yang biasa tak akan bisa melukai King. Tapi mungkin di sini ada yang bertanya, mengapa Zoro tak menggunakan serangan membelah api seperti yang dia gunakan untuk membelah Prometheus?
Nah itu dia, di sini kan Zoro belum mengetahui kemampuan asli King, sehingga dia hanya menggunakan serangan yang biasa dia gunakan untuk menyerang objek padat. Mungkin jika kemampuan asli King memang penyatuan tubuh dengan api, dan Zoro sudah mengetahuinya, maka Zoro akan menggunakan kemampuan untuk membelah elemen apinya King. Iya, selanjutnya King bersiap melakukan serangan tempura udon lagi. Dia berubah ke bentuk Swan dalam keadaan berdiri dan langsung menarik jenggernya. Zoro pun bersiap untuk menggunakan teknik terkuatnya. Mungkin itu adalah teknik Ashura karena Zoro bersiap menggunakan ketiga pedangnya. Namun lagi-lagi Enma bereaksi. Hal itu membuat Zoro kehilangan fokus dan akhirnya terkena serangan tempura dari King. Akibat serangan itu, pedang-pedang Zoro terlempar dari pulau Onigashima. Tapi dengan sigap Zoro berusaha menangkapnya lagi. Pertama, Zoro menggapai Sandai Kitetsu. Dan pada momen ini adegan flashback dimulai. Diawali dari flashback yang menceritakan Sandai Kitetsu, di mana ada Hitetsu yang mengatakan bahwa Sandai Kitetsu merupakan salah satu karyanya. Lalu ada juga adegan di Love Tone, di mana ketika itu Zoro baru mendapatkan Sandai Kitetsu dari Ippon Matsu. Kemudian serangan King berlanjut. Dia menendang Zoro dengan kaki berapi. Zoro pun kembali terjatuh ke pulau Onigashima. Selanjutnya setelah mengamankan Sandai Kitetsu, Zoro mencari Wado Ichimonji dan pedang putih itu pun berhasil ditemukannya. Nah, flashback berlanjut. Setelah Sandai Kitetsu, kini Zoro mengingat hal-hal penting mengenai Wado Ichimonji. Tentu ingatan itu akan berkaitan dengan kematian Kuina, yang membuat Zoro bertekad akan membawa pedang Wado Ichimonji sebagai tanda janjinya kepada Kuina. Lalu ada juga Hitetsu yang mengatakan bahwa Wado Ichimonji dan Enma dibuat oleh satu pandai besi yang sama. Ya, di sini Bang Oda mencoba membuat Zoro berpikir keras dan mengemasnya dengan rapi dalam beberapa flashback mengenai ketiga pedangnya. Nah, selanjutnya Zoro mencoba menggabungkan kepingan-kepingan informasi yang dia dapatkan. Dan jika Enma dan Wado Ichimonji dibuat oleh satu orang yang sama, berarti Wado Ichimonji juga dibuat di Wano. Dan mengapa pedang yang dibuat di Wano bisa sampai ke East Blue? Nah, saat otak Zoro panas karena berusaha berpikir, King tak mengendorkan serangannya. Dia menghantam Zoro menggunakan sayapnya. Zoro pun terpental semakin jauh ke dalam kastil Onigashima. Kemudian kepingan flashback Zoro kembali muncul. Dimulai dari kata Sunachi yang menurut Momo adalah perkataan yang tidak baik untuk diucapkan. Hingga muncul perkataan Hitetsu mengenai nama Shimotsuki Kozaburo yang sudah meninggalkan Wano 50 tahun yang lalu. Dan akhirnya kepingan ingatan Zoro itu membentuk sebuah wajah kakek tua yang sering berdiam diri di pantai. Sosok itu ternyata adalah Shimotsuki Kozaburo, sang pandai besi pembuat Enma dan Wado Ichimonji. Dan di sini Zoro pun ingat bahwa kakek tua itu adalah kakeknya Kuina. Jadi sangat masuk akal jika salah satu pedang terbaik buatannya diwariskan kepada cucunya. Nah, selanjutnya kita dibawa ke dalam ingatan Zoro 13 tahun yang lalu. Di sini Zoro sedang bersama kakek tua Kozaburo di tepi pantai. Sang kakek itu sedang memancing sementara Zoro sedang berlatih. Lalu karena kasihan, Kozaburo memberikan Zoro 2 pedang secara gratis dan juga beberapa petuah orang tua. Secara umum kakek Kozaburo memberikan 4 kata-kata petuah kepada Zoro. Pertama, pedang itu ditempa untuk menghabisi manusia. Jadi pembuat pedang merancang pedangnya untuk mengambil nyawa manusia sebanyak mungkin. Kedua, setiap pedang memiliki kepribadian berbeda dan pendekar pedang bertugas untuk mengendalikannya. Yang ketiga, kakek Kozaburo menepis mitos mengenai pedang terkutuk. Menurutnya pedang terkutuk itu tidak ada. Yang ada hanya pendekar pedang lemah yang tak bisa mengendalikan pedangnya. Lalu yang keempat, pedang-pedang hebat seperti Meito itu selalu memperhatikan para pendekar pedang tangguh. Dan mereka akan memilih siapa yang pantas menjadi tuannya. Nah, selanjutnya kakek Kozaburo juga bercerita bahwa dia pernah membuat pedang terbaik selama hidupnya. Pedang itu adalah Raja Dunia Bawah, Enma. Ya, penamaan Enma di sini identik dengan nama Yama, yang dalam mitologi Hindu merupakan dewa kematian yang bertugas di dunia bawah.
Nah, setelah mengingat semua itu, Zoro tersadar dan dia pun mengerti bahwa saat ini Enma sedang mengujinya apakah layak untuk menjadi tuannya ataukah tidak. Karena dulu Oden Kozuki juga bisa melewati ujian yang diberikan Enma. Oden bisa bertarung dengan baik walaupun hakinya diserap oleh Enma. Dengan keyakinan itu, Zoro pun berusaha menstabilkan hakinya. Tangannya pun kembali pulih seperti semula. Sementara itu, King sudah berada tepat di hadapan Zoro. Lalu para Kroco Kaido yang berada di dalam kastil juga berebut untuk menyerang Zoro. Tapi tiba-tiba mereka semua pingsan seperti terkena Housoku Haki. Dan Mimin rasa di chapter ini sudah jelas terkonfirmasi bahwa Zoro bisa menggunakan Housoku Haki. Lalu ngomong-ngomong tentang Housoku Haki, di video review chapter 1032 yang lalu, Mimin berpendapat jika Enma akan membangkitkan Housoku Haki tingkat tinggi Zoro. Sepertinya hal itu sudah mendekati kebenaran. Dan Mimin rasa memang hanya dengan Housoku Haki, Zoro akan bisa mengendalikan Enma. Jadi Raja Dunia Bawah hanya bisa dikendalikan oleh pemilik Haki Raja. Mantap. Dan jika diingat-ingat, Oden Kozuki juga merupakan pengguna Housoku Haki tingkat tinggi. Ya, melihat kebangkitan Housoku Haki Zoro, King pun berkata, apakah kau punya ambisi untuk jadi seorang raja? Lalu Zoro pun teringat tentang perkataan Luffy saat pertama kali bertemu dengan dirinya. Luffy berkata bahwa Zoro harus menjadi pendekar pedang terhebat. Jika tidak, dirinya akan kerepotan untuk mencapai gelar Raja Bajak Laut. Nah, di sini penampilan ketiga pedang Zoro terlihat lebih sangar. Ya, setelah mendapatkan jatah flashback masing-masing, ketiganya mengeluarkan asap dan seperti memancarkan petir hitam. Wah, mantep nih. Jangan-jangan ketiga pedang Zoro itu sudah jadi Kokuto. Atau mungkin dugaan Mimin tentang Housoku Haki tingkat tinggi Zoro benar-benar sudah menjadi kenyataan. Lalu setelah mengingat perkataan Luffy, Zoro pun menjawab King. Zoro berkata, ya benar juga. Aku punya janji penting kepada kapten dan rekan-rekanku. Dan menurut Mimin, janji itu adalah untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Oke, itu aja pembahasan real review untuk chapter 1033 ini. Jika ada tambahan, saran, dan kritik, silahkan bisa disampaikan pada kolom komentar. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!